laki orang macam ini dia. Tapi di depan laki dia macam mak lampir sundil bolong. Kisah nyata true story, saya datang ke rumah orang membawa surat undangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak lama keluar ibu-ibu. Macam baru pakai jilbab. Ada apa Pak? Ini saya ngantar undangan, saya bilang. Saya tanya, ini rumah Pak Anu kan takut salah kasih. Iya betul. Ibu siapa? Saya istrinya. Kok lain kata saya. Saya sangka bininya dua. Rupanya bini itu juga. Cuman beda kalau di rumah sama keluar rumah. Pas mau keluar, glowing. Jadi kesimpulannya, kalau dia bersoleh untuk lakinya, boleh apa tak boleh? Wajib. Tapi kalau bersoleh untuk laki orang, maksiat dosa. Di mana kena pasalnya? Lisan, tangan, hati. Hati, mata, telinga. Kena di hati, kena di mata. Rusak mata orang gara-gara bini bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajukan pertanyaan. Apakah berpisah itu tanda tak berjodoh? Bagaimana kita mengetahui orang itu adalah faizuhun? Kasih nasihat. Perempuan yang tak bisa lagi bukan langsung ujuk-ujuk mengamuk. Ini kadang laki-laki ini kalau sudah mengamuk menggeletar tangannya talas 100. Panjang prosesnya. Faizuhun, nasihat. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Satu tempat tidur dulu. Hujan lebat balik. Wahjuruhunna fil madaji, wadribuhun. Yang ketiga ini bisa lagi sekarang. Wadribuhun artinya pukul. Karena zaman dulu ada perempuan-perempuan Arab Badui yang kasar. Kalau tak dipukul tak tunduk zaman dulu. Zaman sekarang kalau dipukul langsung di WA-nya Pak Kapolsek. Tolong aku dong. Habis bapak kena tangkap. Bapak ditangkap. Kenapa? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ditanya sama polisi. Siapa yang mukul? Saya. Kenapa kau pukul? Karena ceramah Abdul Somad. Aku pun masuk. Sampai ke dalam. Jumpa sama Sambo. Sampai mana tadi? Hilang pula Pak. Yang keempat. Langkah yang keempat. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediasi. Ini yang berdua ini tak bisa lagi dijumpakan karena dia sudah macam Tom and Jerry. Maka mediasi. Setelah tak dapat jalan, barulah yang kelima tolak. Jadi dalam Islam tolak itu adalah proses yang paling ujung. Jelas? Apa tanda orang itu jodoh kita Pak Ustadz? Dulu saya pun macam ini juga bertanya waktu belum nikah. Ada tetangga saya tanya, Pak, ya, apa tanda kita dia jodoh kita? Katanya nanti kalau nampak kita perempuan ada getaran, itu jodoh. Jadi setelah itu saya pakailah asal nengok perempuan bergetar. Apa maksud bapak ini? Akhirnya saya paham. Kalau memang jodoh dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, niat baik, cakap baik, pikir baik, hati baik, dikasih Allah walaupun tidak kata orang. Tak perlulah saya ceritakan, tengoklah macam mana saya menikah. Menikah dimudahkan Allah Ta'ala. Setelah itu saya punya anak. Yang penting kalian tak usah terlalu banyak teori. Asal cocok, nikah langsung. Jangan cari sendiri, jangan datang sendiri. Bawa Habib Mahdi, bawa Ustadz Syafiq, bawa Pak Gubernur, bawa Ustadz ke Mas Ali. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, nanti saya diterimanya. Kita bawa orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, dia yang ngomong. Asal nampakmu cocok, datang ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Ini saya membawa anak muda nih, mau nampaknya ini. Nanti bapak turun dipanggil lah anaknya, bawa air minum, dibawakannya lah.
bisikkan kepada yang bawah. Gimana? Tak jadi, Pak. Kenapa tak jadi? Hitam. Rupanya nampak di tepi jalan bedak 2 inci. Apa boleh buat? Laki-laki boleh beristri 2, 3, 4 jika mereka sanggup adil. Adil yang bagaimana yang dimaksud tuh Pak Ustaz? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tak akan sanggup berlaku adil antara istrimu walaupun kau sangat ingin adil. Yang dimaksud adil tak bisa adil itu adalah adil masalah hati. Yang dimaksud adil dalam nafkah bukan hati. Karena hati tak bisa berbagi. Sama anak pun kita kadang tak sama antara anak pertama, anak kedua, betul? Anak laki dengan anak perempuan tak sama. Tapi pembagian yang dimaksud adil adalah nafkah. Nah, jadi sesuai nafkah zahir, nafkah batinnya sama, asal sanggup teruskan. Tapi di Indonesia ini sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam. Ibu jangan khawatir, ibu jangan cemas. Bapak ini tidak akan bisa berbini lagi tanpa ada surat persetujuan dari istri pertama yang disahkan oleh pengadilan agama kabupaten apa nih? Kabupaten Bangka Selatan, pengadilan agama mengeluarkan suratnya, ibu tanda tangani dengan materi 6.000 yang sekarang sudah naik jadi 10.000. Saya yang bertanda tangan ini bersedia ikhlas bahwa suami saya menikah lagi karena saya tak sanggup menghadapi dia karena dia 200 tenaga kuda. Daripada saya mati bagus saya berbagi kepada yang lain. Tanda tangan. Lalu hakim bertanya, hakim memastikan bahwa surat ini surat ibu. Apakah ini surat saudari? Benar Pak Hakim. Tanda tangan saudari? Benar. Saudari menandatanganinya dalam keadaan sadar? Benar. Benar. Jangan tanya lagi Pak Hakim, udah naik setan kuning udah. Jadi bukan sembarangan. Makanya ibu nanti sebelum tidur yakinkan di dekat tempat tidur itu tak ada materi, kertas dan pena. Mana tahu sambil tidur kita. Besok pagi selamat. Sekian, terima kasih Pak Ustadz. Yang tadi ini tak saya bawa, yang ini saya bawa. Karena ini tulisan tangan, khawatir nanti dibaca pula sama suaminya. Saya bawa. Mesti membangun masjid sebagai pusat peradaban. Maka kita lihat tadi malam kata Habib Mahdi, ini masjid dibangun oleh Habib Fulan. Jadi para habaib di sini bangun masjid, tidak pernah putus asa. Kalau tadi malam kita lihat masjid yang sudah jadi, maka sebelum itu kita diajak untuk mendoakan masjid yang dalam proses. Masjid yang dibangun oleh Habib Umar As-Segaf, Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah. Cobalah kita lihat, di usia Habib Umar As-Segaf, beliau masih bangun masjid. Padahal mestinya seusia beliau hanya ngisi di masjid yang sudah jadi aja. Nampaknya beliau mengajak saya untuk berdoa di atas masjid itu disiapkan sepatu bot. Tapi yang saya tangkap adalah yang tersirat, beliau ingin mengajarkan saya, walaupun kau nanti seumurku Abdul Somad, kau tetap bangun masjid. Enggak ada berhentinya kita bangun masjid. Kita punya usaha. Rezeki ini dibagi dua. Yang pertama, rezeki hasil usaha. Yang kedua, rezeki yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang dengan usaha itu bukan di situ datangnya. Tapi kita mesti berusaha. Sama seperti Hajar waktu mencari air. Berjalan ke Safa, berjalan ke Marwah, itu usaha. Tapi setelah itu justru yang datang itu bukan dari situ. Justru dari tumit Ismail. Tapi Hajar tidak disuruh menunggu tumit Ismail. Berusaha dulu. Jadi seimbang. Jadi kalau Paskas, kawan-kawan dari kapal Munzalan, kita tahu kapal Munzalan punya usaha.
jual deterjen, jual roti gembul, jual bidara, banyak sekali produknya. Saya dikasih kiriman. Tapi boleh jadi bukan dari tapak kaki Hajar itu datang rezeki itu. Yang dari tapak kaki Ismail lah yang tak putus sampai hari kiamat. Tapi tidak menunggu. Jadi tetap kita buat usaha-usaha sampai masjid itu nanti jadi. Setelah masjid itu jadi, isi dengan program-program. Jangan terjebak hanya pada ritual ibadah saja. Tinggal mengcopy program yang ada di kapal Munzalan induk. Kami pun tim-tim dari Sumatera Utara, dari Jambi, dari Riau, dari Kepulauan Riau, kami kirim ke Pontianak untuk mengcopy program itu dari Ustadz Luqmanul Hakim untuk dibawa ke masjid-masjid lain. Saya walaupun tidak berada di Belitung, tinggal kirim ke Ustadz Henry, buatkan kalimatnya apa, nanti kami buat video untuk support Masjid Kapal Munzalan yang ada. Kapal Munzalan sekarang sedang begini, nanti antum edit proses Masjid Kapal Munzalan di Belitung sekarang sedang begini, ya masukkan videonya. Mengajak kepada seluruh jamaah di perantauan, orang Belitung dimanapun berada, saya sudah sampai ke Belitung. Kalau omongan anak itu membuat orang percaya, pakailah. Kalau dengan dibuat gambar anak di situ orang lebih yakin, pakailah. Tapi kalau dengan antum sebut nama anak, duit dia nggak jadi keluar, jangan pakai. Sebelum-belumnya kan bisa diagak-agak tuh, oh, ini pro, ini kontra. Itu tentang Masjid Kapal Munzalan. Karena berharap kedatangan yang akan datang, kita sudah buat pengajian di kapal Masjid Kapal Munzalan, insyaallah. Itu tentang Masjid Kapal Munzalan. Yang kedua adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya pribadi hanya menguji saja. Menguji kita pulang dulu dari Maroko, orang tidak kenal. Bagi tim-tim inti yang ngurus dari awal, itu tahu betul. Tim-tim yang membawa anak dari awal ke kotanya masing-masing itu tahu betul. Periode tahun 2008 anak pulang sampai 2015. Ada namanya Dimas. Dia tim awal yang membawa anak ke Bandung. Ditawarkan ke masjid-masjid itu, tak mau masjid itu nerima. Nanti antum kontak Dimas, kasih nomor Dimas, cerita gimana Dimas dulu ngurus anak ke Bandung. Sampai ke masjid itu mungkin ada 2 shop lah cuman, Masjid Unisba, Masjid Universitas Islam Bandung. Tak ada orang. Batam pun juga gitu. Andy pertama membawa ke Batam, tanya lah cuman. Diumumkan, Ustaz sudah datang, tak ada orang itu. Somad yang dulu itu, somad ini juga sama. Bukan ini udah dipermak, enggak. Jadi anak selalu ke tempat-tempat yang anak dulu. Anak pertama pulang, dikasih jadwal di gang sempit, tidak ada aspalnya, jalan tanah, lampunya yang 5 watt. Anak datangi. Karena kalau hanya sekedar kita berusaha untuk mengulang, sulit. Untuk mengenang kenangan itu, datangi masjid-masjid yang dulu itu. Orang-orang yang mengusahakan dulu itu anak jumpai untuk mengingat itu lagi, momen itu. Bahwa sekarang kita berjalan pun payah, itu sebetulnya hanya Allah aja yang tahu. Apa di balik itu kerja dia, tak usah kita urus. Dulu dibuatnya begini, sekarang dibuatnya begini. Sekarang dibuatnya begini, kemana-mana bungkus semua, pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai kacamata ini. Risih juga, mau makan payah, mau ke mall payah, mau jalan-jalan sama keluarga payah, mau ngajak anak payah. Jadi saya kalau sedang di Pekanbaru, bawa anak, bawa istri, turun ke rumah makan. Cari tempat yang paling
sunyi, paling sepi, tak ada orang. Karena rumah makan sunyi sepi ini rupanya tak enak pula. Yang ramai enak, kita pula tak bisa makan. Asal udah ada 2 orang curiga, nengok, turun saya masuk ke mobil, orang tua aja belum makan. Itu udah bagi saya manfaatkan ini untuk mengendorse produk, mengendorse masjid, mengendorse program infak beras, mengendorse pengajian. Makanya kalau antum tengok isinya iklan aja. Karena anda anggap ini dibuat Allah untuk supaya iklan. Itu yang anda pahami. Tak lebih daripada itu. Mengiklankan masjid, mengiklankan produk, ekonomi umat, mengiklankan mensupport anak-anak, biker subuhan, King, komunitas Vespa, apapun namanya, tak pernah anak tolak itu. Karena anak anggap ini hanya sekedar wasilah jalan. Daripada kita tausiah ke surau satu-satu, lebih pakai ini. Setiap hari Selasa malam Rabu kita buat kajian online semuanya. Setiap subuh Rabu, walaupun itu jadwal istirahat anak, buat baca Riyadhus Shalihin online kan, iklankan semuanya di surau, di masjid, langgar musola, di sekitar jalan tempat tinggal. Ini tentang masalah bagaimana kita menyikapi kalau dilambungkan Allah SWT ke atas, kalau dijatuhkan Allah SWT. Itu memang sudah kerja dia. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Jadi tak usah kita mabuk gara-gara itu, tak usah kita terpukau gara-gara itu. Pahami bahwa itu kerja Allah SWT. Ada orang ateis bertanya ke Imam Hambali. Imam Hambali ini kan ahli ra'i, kaum rasionalis. Kalau memang Tuhan itu ada, kerjanya apa Hambali? Imam Hanafi itu rasionalis, Abu Hanifah. Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerjanya sekarang? Waktu itu Imam Hanafi sedang duduk di bawah, dia di atas mimbar. Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada sekarang, apa kerja dia sekarang? Kata Imam Hanafi, boleh saya duduk di atas? Boleh. Naik Imam Hanafi ke atas, dia turun ke bawah. Inilah kerja Tuhan. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Jadi antum buat aja sesuai dengan posisi antum masing-masing. Kalau antum seekor gajah, bawalah sebatang pokok kayu. Kalau antum seekor semut, bawalah sebutir gula. Nilainya di hadapan Allah sama. Jangan minta jadi gajah, tapi mintalah jadi semut yang bisa berbuat. Jadi burung pipit pun tak apa-apa, tapi tetap membawa setetes air untuk memadamkan api Ibrahim. Yang penting berperan sesuai dengan peran kita masing-masing. Makanya kalau ada pasana pelatihan sama anak-anak, Ustaz gimana caranya biar supaya viral? Aku pun tak tahu. Karena kita tak ada langkah-langkah, kita bukan ustadz yang memang ada tim khusus strateginya begini-begini. Tapi itu penting dipelajari. Kalau ada anak muda, adik-adik yang bisa mengorbitkan orang, penting dipelajari. Tapi kalau niatnya cuma untuk viral, bahaya. Godaannya besar. Makanya nomor anak nggak di-share. Kalau nomor anak di-share, berapa banyak anak-anak gadis akan WA. Mau anak kasih ke antum sayang. Itu. Jadi anggap aja ini sebagai bagian dari wasilah dakwah. Lalu kemudian tentang bagaimana kalau batu akik yang ada manfaatnya itu kan pemberian dari Allah. Ini batu akik, pakailah. Kalau antum pakai, nanti aura antum akan bangkit. Mata antum jadi merah, antum jadi pede di depan orang. Itu kan datangnya dari Allah, Pak Ustadz. Yang ngasih tahu antum itu datangnya dari Allah siapa? Dukun kan? Dukun yang ngasih tahu.
minumlah madu ini, maka madu ini ada khasiatnya. Yang ngasih tahu siapa? Nabi. Makanya anak percaya, alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu pakai dua penyembuh, al-asal wal Quran. Hendaklah kamu minum habba sauda. Habba sauda syifa'un min kulli da. Ana percaya karena yang ngasih tahu Nabi. Sekarang datangkan ke anak ustadz yang ngasih tahu, pakailah cincin ini, nanti antum akan dapat. Enggak ada itu. Pasti dukun. Kalaupun ustadz, casingnya ustadz, signalnya dukun. Kan udah ketangkap. Ini tentang masalah keyakinan seperti itu. Siapa yang mengatakan bahwa baju Nabi Yakub itu akan menghilangkan baju Nabi Yusuf nanti dicium oleh Nabi Yakub, inilah ajiduri Yusuf, aku mencium bau Yusuf. Nanti kalau sudah diciumnya bajuku ini, ya'ti basira, dia akan datang kemari dalam keadaan mata melek. Itu ada wahyunya bahwa baju Yusuf itu khusus akan memberikan sesuatu kepada Yakub. Tapi baju anak belum tentu. Ketika anak katakan kau cium bajuku ini, berarti anak sudah menempatkan diri sebagai nabi, nabi ke-26 anak. Hati-hati antum kalau berani ngomong gitu. Siapa yang mengatakan bahwa tongkat ini akan membelah laut merah? Idrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Itu tongkat Nabi Musa. Allah langsung ngasih tahu, ketika ana mengatakan kau pakai tongkatku ini kau akan menang perang. Siapa ana yang sudah memposisikan ana sebagai Tuhan dan antum sebagai Nabi Musa, dan tongkat ini sama seperti tongkat Nabi Musa. Jadi kalau kita percaya kepada dokter, rasional. Tapi kalau percaya kepada manusia, mana hujahnya, mana dalilnya? Kalau tidak, kita terjebak kepada klinik dan lain sebagainya. Disitulah tauhid, kekuatan. Kita percaya kepada doa, kita percaya kepada barokah, kita percaya kepada wirid, kita percaya kepada zikir. Adapun tentang Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, ateis, agnostik, sekuler, liberal, komunis, pilihannya dua. Mau menjelaskan jam asli atau mau ngejek jam palsu. Ana khawatir kalau antum terlalu banyak ngejek jam palsu. Ini jam palsu, ini jam palsu, ini jam palsu, ini jam palsu, ini jam palsu. Lebih banyak mengejek jam palsu daripada menjelaskan ciri jam asli. Nanti umat ini bingung. Maka ana seimbangkan. Ana menjelaskan ini jam yang asli, cirinya begini. Kalau jam ini asli buatan Swiss, cirinya begini. Nanti dengan kita jelaskan yang asli, otomatis orang sudah tahu yang palsu. Tapi ana tetap sebutkan juga yang palsu itu begini, seimbang. Ana tidak mau dai-dai terlalu sibuk menunjuk jam palsu sehingga dia lupa menjelaskan ciri jam asli. Jelaskan 3 kepada umat. Aqidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wa daniyah, qudrat iradat, ilmun hayat, sama' basar kalam. Jala'ul Afham, syarah aqidatil awam, yang ditulis langsung oleh murid Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki melalui kajian-kajian beliau Kiai Ihya. Ambil ijazahnya dari murid Sayyid Muhammad. Banyak murid Sayyid Muhammad sini, termasuk tadi malam Sayyid Muhammad Bagir. Belajar sehingga dengan tahu kita ciri emas yang asli, maka umat ini langsung punya detektornya sehingga dia tahu bahwa yang lain adalah palsu.
daripada kita habiskan energi untuk menunjuk palsu. Tapi untuk menunjukkan yang palsu juga penting. Kalau antum perhatikan bagaimana anak tulis buku 99 tanya jawab salat untuk menunjukkan nih mazhab Syafi'i. Anak tunjukkan 37 masalah populer, anak ingin menunjukkan nih akidah Asy'ari. Tapi di samping itu anak jelaskan juga ini ciri-ciri yang palsu, seimbang. Anak tidak salahkan ustadz yang menghujat yang palsu, tapi jangan habiskan energi 100%, bagi-bagilah 50-50. Tetap juga buka kajian akidah, tetap buka kajian fikih, tetap buka kajian tasawuf, kajian akidah,